Kompas TV, independen, terpercaya. Ribuan warga melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan Karebosi, Makassar. Ekonomi syariah terus berkembang dan naik hingga 27% serta berkontribusi secara nasional. Gelar juara Piala Afrika 2025 dibatalkan. Federasi Sepak Bola Senegal akan ajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Bersama saya Gufran Lamataha, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi. Ribuan warga melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan Karebosi, Makassar. Ikon kota Daeng ini memang jadi salah satu tempat salat Id terbesar di kota Makassar. Suasana khidmat mewarnai pelaksanaan salat Idul Fitri 1447 Hijriah di lapangan Karebosi, Makassar. Bertindak sebagai khatib, Ustadz Hamdan Johannes dan Imam Abdul Aziz Al-Areki. Tahun ini, pemerintah kota Makassar memusatkan pelaksanaan salat Idul Fitri di lapangan Karebosi. Wali kota Makassar, Munafri Arifudin bilang, tidak hanya ritual keagamaan, salat Idul Fitri di Karebosi juga menjadi simbol jantung kota dan kuatnya persatuan warga. Itulah kenapa pemerintah kota membuat Karebosi ini menjadi kembali sebagai ruang interaksi dan seluruh masyarakat yang hadir. Ayo kita sama-sama datang di tempat ini untuk bagaimana kita membuka lembaran baru setelah selama satu bulan penuh kita berpuasa dan sekarang kita merayakan kemenangan di Hari Fitri. Di momentum Hari Raya Idul Fitri, Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham turut menyampaikan pesan ke masyarakat sebagai refleksi atas nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, sementara itu Jemaah Muhammadiyah di Makassar menggelar salat Idul Fitri di ruang Balai Sidang Unismu Makassar. Lebaran tahun ini dimaknai dengan mendapat kemenangan dari perjuangan melawan diri sendiri dan hawa nafsu usai melaksanakan ibadah puasa. Ribuan jemaah Muhammadiyah berkumpul di Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menggelar salat Idul Fitri berjamaah. Bertindak sebagai khatib, Kiai Haji Mawardi Pewangi dan Imam Kiai Haji Bacomiro, Lebaran tahun ini dimaknai dengan Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa dan mendapat kemenangan perjuangan melawan diri sendiri dan hawa nafsu dari perjuangan melawan kehidupan yang tidak normal di dalam kehidupan sosial. Muhammadiyah tahun ini menerapkan kalender Hijriah Global Tunggal, di mana satu matlak untuk seluruh dunia. Idul Fitri itu maka pada hari ini dinyatakan sebagai hari raya di mana kita telah meninggalkan bulan Ramadan dan masuk ke Syawal dan bisa makan kembali. Selain itu, makna yang lebih esensial bahwa Idul Fitri adalah hari di mana kita semua umat Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya, insya Allah mendapatkan kemenangan. Kita ke sorotan lainnya. Sebanyak 160 narapidana di Rutan Kelas 1 Makassar mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Di momen Idul Fitri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia memberikan remisi kepada narapidana. Di Rutan Kelas 1 Makassar, sebanyak 160 narapidana menerima remisi. Remisi 15 hari untuk 79 orang, remisi 1 bulan untuk 76 orang, dan 3 orang dinyatakan bebas dari hukuman, dan di Sulawesi Selatan sebanyak 17 narapidana.
Untuk Sulawesi Selatan, sebanyak 10.834 narapidana menerima remisi. Sebanyak 2.207 kasus narkotika dan 97 kasus korupsi. Untuk warga binaan kita yang mendapatkan remisi pada tahun ini sebanyak 5.430 dengan rincian remisi khusus 1 sebanyak 5.404. Untuk remisi khusus 2 26 orang. Itu ada sebagian yang langsung bebas dan ada sebagian yang belum bebas karena masih menjalani subsidiar. Ada berapa orang yang langsung bebas? Untuk di rutan kelas 1 ada 3 orang yang langsung bebas dan di lapas 1 ada 1 orang yang langsung bebas. Untuk keseluruhan ada 4. Sambut Idul Fitri, ratusan warga mengikuti pawai obor sebagai bentuk sukacita menyambut datangnya Hari Kemenangan umat Islam. Warga Bunga Jaya, Kota Makassar menggelar pawai obor menyambut Idul Fitri. Pawai obor diikuti oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Mereka berjalan beriringan sambil membawa obor dan melantunkan takbir, tahmid, dan tahlil yang menciptakan suasana religius yang khidmat namun tetap meriah. Cahaya obor yang berkilau di sepanjang Jalan Sunu, Kecamatan Taloh, menambah kehangatan malam takbiran. Kegiatan ini setiap tahunnya dilakukan di wilayah hukum Polsek Taloh, khususnya dari RW 05 Gotong, termasuk di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Taloh. Kegiatan pawai obor ini dilaksanakan dalam rangka takbiran untuk kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Rutenya di mana saja tadi? Untuk rute dimulai dari Lorong 2, kemudian masuk ke lampu merah, Jalan Sunu. Terus masuk Jalan Sunu, kemudian masuk ke kompleks Unhas, kantor lurah, terus akan menuju ke tempat finish yang tadi diawali di Lorong 2. Pawai obor malam takbiran menjadi simbol kegembiraan dan rasa syukur masyarakat dalam menyambut Idul Fitri, sekaligus melestarikan tradisi yang digelar setiap tahun. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya. Aksi geng motor bersenjata samurai meneror warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ini pun viral di media sosial. Aksi geng motor yang meneror warga terekam CCTV atau kamera pemantau. Anggota geng motor mengacungkan senjata tajam berupa samurai di Jalan Onta Lama dan Jalan Beruang, Kota Makassar. Polisi bilang aksi teror yang dilakukan anggota geng motor terjadi beberapa waktu lalu. Mereka mencoba memprovokasi warga namun tidak dihiraukan. Saat polisi tiba di lokasi, kelompok geng motor sudah berbubarkan diri. Namun hal ini kami dari pihak kepolisian tetap melakukan pemantauan di sekitar lokasi agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Dihimbau juga kepada masyarakat untuk tidak terpancing dan tidak terprovokasi dengan adanya kelompok-kelompok pemotor yang selalu mengganggu ketertiban masyarakat, utamanya di wilayah sekitar Mamajang. Saudara Kapolda Sulawesi Selatan melakukan pengecekan pos pengamanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan memastikan situasi Kamtibmas relatif aman dan terkendali. Pemeriksaan kesiapan personil dilakukan di pos pengamanan pintu 2 Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Pengecekan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi pos pelayanan juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan operasi ketupat 2026 berjalan optimal. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Juhandani Raharjo bilang, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan aman dan terkendali. Angka kriminalitas juga cenderung menurun. Alhamdulillah sampai dengan hari ini situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan relatif aman, terkendali terkait dengan kegiatan operasi ketupat 2026. Ini semua berjalan lancar. Memang ada berbagai permasalahan terkait beberapa ruas jalan itu ada yang jalannya tersendat. Pertama karena
adanya beberapa pasar tumpah ya di daerah Jeniponto, kemudian di Maros, sehingga sedikit mengganggu arus pemudik, tapi prinsipnya berjalan lancar. Di samping itu kami sampaikan angka kriminalitas cenderung menurun, dan ini karena seluruh anggota tergelar di jalan wilayah Polda Sulsel, semua turun di lapangan. Apresiasi berupa bingkisan diberikan ke petugas yang melaksanakan tugas pengamanan sebagai wujud perhatian pada anggota yang tetap siaga memberikan pelayanan ke masyarakat khususnya di momen Idul Fitri. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan dialog ekonomi syariah yang terus berkembang dan naik hingga 27% serta berkontribusi secara nasional. Kami hadirkan saudara selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami. Pemirsa Kompas TV, 1 bulan penuh kita telah menjalani Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Berdasarkan laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, KEKSI Bank Indonesia 2025, kontribusi sektor halal value chain terhadap PDB nasional alami kenaikan dari 25% pada 2024 menjadi 27% tahun 2025. Data BI menunjukkan bahwa pertumbuhan halal value chain ini didominasi sejumlah sektor unggulan, yaitu pertanian dan makanan minuman halal, pariwisata ramah muslim, dan fashion muslim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, dan segmen kali ini spesial. Kita akan berbincang mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia secara khusus dan di Sulawesi Selatan secara umum. Kita akan membahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Bapak Rizky Ernadi Wimanda selaku Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Oke, Bapak, mungkin kita akan membahas banyak mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan Sulawesi Selatan. Kalau di Indonesia dulu Pak, secara umum seperti apa sih sebenarnya sekarang? Jadi ekonomi keuangan syariah di Indonesia berkembang terus ya. Tahun 2023 halal value chain itu tumbuh di 3,9%. Oke. Di tahun berikutnya 2024 tumbuh 4,0%. Dan tahun lalu 2025 tumbuh 6,2%. Nah, kontribusinya halal value chain ini
Di tahun 2023 itu 23%, kemudian meningkat 25,4%, dan terakhir 2025 itu di 27,3%. Jadi semakin tahun semakin meningkat, baik kontribusi maupun pertumbuhannya. Nah, kalau kita lihat penduduk Indonesia itu sekitar 278 juta, ya, 87%-nya umat Muslim. Jadi ada sekitar 244 juta Muslim. Ini terbesar di dunia, ya. Kemudian disusul oleh Pakistan, India, Bangladesh, kemudian terakhir adalah Nigeria. Kenapa ini penting? Karena potensi yang besar Indonesia ini itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, ya. Apalagi halal style ini menjadi tren dunia karena mereka ingin lebih bersih, ya. Kemudian etika produksinya lebih bagus, ya, dan lebih berkualitas. Nah, ini data terakhir dari SGIE, State of Global Islamic Economy, di tahun 2025, Indonesia ini ranking 3. Ya, setelah Malaysia dan Saudi Arabia. Beberapa komponen yang menjadi unggulan, yaitu pertama adalah modest fashion, itu juara 1, ya, peringkat 1. Kemudian di Muslim friendly travel itu di peringkat kedua. Farmasi dan kosmetik itu peringkat 2 juga. Ya, sementara halal food peringkat 4, Islamic finance 6, dan media dan recreation peringkat ke-7. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa tiap tahun itu terus meningkat, Indonesia di peringkat ketiga. Tapi sebenarnya apa sih yang masyarakat rasakan secara langsung dengan meningkatnya perkembangan ekonomi syariah ini, Pak? Ya, tentunya masyarakat di Indonesia, apalagi Sulawesi Selatan yang kebanyakan Muslim, akan merasa bangga, ya, bahwa negaranya atau di provinsinya itu sumbangsih ekonomi syariahnya semakin besar dan terasa, gitu. Oke, baik Pak. Kalau tadi kita berbicara mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, kalau secara umum di Sulawesi Selatan seperti apa, Pak? Nah, kalau di Sulawesi Selatan itu juga menggembirakan. Nah, jadi setiap tahun pemerintah Indonesia itu menyelenggarakan perlombaan, ya, perlombaan yang namanya Anugerah Adinata Syariah. Nah, memang Sulawesi Selatan belum pernah juara umum, ya. Seperti di Jawa Timur tahun 2023, kemudian di Sumatera Barat di 2024, dan terakhir 2025 itu ada di Jawa Barat. Namun untuk beberapa kategori, 4 dari kategori yang dilombakan itu Sulawesi Selatan di tahun lalu ada juaranya, ada nomornya. Ya, yang pertama juara 1 kategori pengembangan ekonomi hijau. Ya, yang kedua juara kedua adalah kategori sekolah pelopor dalam ekonomi syariah. Terus kemudian juara keempat itu ada 2, yaitu kategori zona khas. Khas itu adalah kuliner halal, aman dan sehat. Dan terakhir kategori keuangan syariah. Nah, ini merupakan kebanggaan, ya, tetapi challenge juga bagi Sulawesi Selatan. Kenapa kok nggak juara umum? Nah, ini masih bisa ditingkatkan. Tapi indikator-indikatornya apa, Pak, sehingga kemudian Sulawesi Selatan dinyatakan sebagai juara? Yaitu tadi ada 10 kategori, ya, 4 diantaranya dijuarai peringkat 1 sampai 4. Nah, itu. Nah, selain itu ada yang namanya Indonesia Muslim Travel Index, ya, atau IMTI. Nah, di tahun ini kita peringkat ke-8, ya, secara nasional. Tahun 2023 peringkat 9. Jadi ada kenaikan 1 peringkat. Ya, yang peringkat pertama yang tahun 2025 adalah di Jawa Barat. Nah, ini yang dinilai adalah ACES, ya, ininya singkatannya ACES. E-nya adalah akses, ya, C-nya adalah communication,
E-nya adalah environment, dan terakhir S-nya adalah services. Nah, itu yang dinilai. Jadi masih banyak sebetulnya peluang Sulawesi Selatan untuk memajukan ekonomi keuangan syariah. Oke, masih banyak peluang. Lantas kemudian tantangannya sejauh ini seperti apa Pak Sulawesi Selatan untuk mengembangkan ekonomi syariah? Kalau kita bicara tantangan, paling tidak ada 5. Oke. Ya, 5. Yang pertama, tidak hanya Sulawesi Selatan ya. Tantangannya pertama adalah literasi masyarakat. Ya, ini untuk nasional, karena literasi masyarakat Indonesia mengenai ekonomi keuangan syariah ini tercatat masih di bawah 50%. Tepatnya di 43,42%. Ya, kemudian memang meningkat dari tahun lalu 39%, tapi sebagian besar masyarakat masih perlu diedukasi lah masalah literasi ini. Ya. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah market share. Ya, market share perbankan syariah kita itu baik dilihat dari sisi aset maupun kreditnya atau pembiayaannya masih sekitar 7-8%. Dan ini kalau kita lihat tahun 2020 itu angkanya di 6,5%. Jadi belum banyak bergerak gitu ya. Oke. Nah, ini tantangan yang kedua. Yang ketiga, yang tadi saya kemukakan bahwa penduduk Indonesia terbanyak muslimnya. Iya. Ya, tetapi kebanyakan adalah merupakan konsumen, bukan produsen. Ya, kalau kita bandingkan dengan Brazil, ya, India, kemudian ada Australia, mereka adalah negara-negara non-Muslim yang merupakan eksportir daging halal. Ya, kenapa kita tidak? Gitu. Pun demikian dengan kosmetik sama farmasi, itu ada negara non-Muslim, Korea Selatan, Thailand, ya, yang menunjukkan perkembangan industrinya di sana. Fashion juga gitu, ya. Fashion produksi terbanyak itu masih di Bangladesh sama Pakistan. Sementara untuk brand, ya, itu Turki yang banyak. Nah, juga Indonesia ada di situ, ya. Kemudian tantangan yang keempat untuk Provinsi Sulawesi Selatan itu sebagian besar RPH kita, rumah potong hewan atau unggas, itu belum tersertifikasi halal. Oke. Ya. 9 dari 24 RPH itu sudah sertifikasi halal. 7 diantaranya kita fasilitasi untuk RPH. Nah, tahun ini rencananya akan kami fasilitasi juga agar menambah sertifikasi halal di rumah potong hewan. Dan yang terakhir, belum semua UMKM di Sulawesi Selatan bersertifikasi halal. Padahal WHO wajib halal di bulan Oktober tahun ini itu akan diterapkan. Ya, jadi please teman-teman UMKM disegerakan sertifikasi halalnya. Oke, jadi itu tadi tantangan-tantangan ya yang dihadapi untuk mengembangkan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Kita mungkin boleh kupas satu persatu ya, Rizky ya. Yang pertama, bagaimana kemudian edukasi sampai ke masyarakat? Apa kemudian peran dari Bank Indonesia agar sosialisasi ini bisa menjalar ke masyarakat? Ya, mengenai edukasi ya, kita punya program ya, tidak hanya edukasi, pelatihan dan pendampingan, tetapi kita secara konsisten mendidik para UMKM dan petani juga yang yang mempunyai kualitas yang bagus untuk kita didik selama 1 tahun di UMKM Rewaku. Nah, Rewaku ini singkatan dari Resilient, Worldwide, Agile dan Knowledgeable. Nah, itu kita didik di situ. Kemudian kita selenggarakan forum syariah, Olimpiade Ekonomi Syariah, Trainer of Trainer, ya, Eksyar kepada para dai dan daiyah, kemudian juga kepada media dan konten kreator. Nah, ini tentunya akan memperluas literasi dan promosi
ekonomi syariah di Sulawesi Selatan. Oke, jadi ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya untuk kemudian mengedukasi dan juga mensosialisasi masyarakat. Oke, tantangan selanjutnya yang juga menarik, kemudian bagaimana industri di Indonesia. Kebanyakan kita merupakan konsumen, bukan produsen gitu ya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan sehingga kemudian kita bisa menguasai industri ini, Pak? Ya harus inovatif. Ya, jadi kita kan memang terkenal fashionnya, ya fashion terkenal. Jadi promosi ke luar negeri. Nah ini tahun lalu kita promosikan salah satu desainer Sulawesi Selatan, Ewa, untuk ikut Into Motion Fest di Istanbul, Turki. Ya, sehingga dengan memperkenalkan produk-produk Indonesia, desainer Indonesia, maka dunia akan melirik, ternyata ada loh desainer di Sulawesi Selatan yang berkancah di luar negeri. Tanggapan Istanbul kemarin seperti apa dengan adanya desainer lokal kita ke sana? Pasti positif dan ada beberapa pesanan yang sudah datang dari mereka. Wow, sudah langsung ada pesanan, Pak ya? Ada. Oke, nah bagaimana kemudian kita kembali mengenai peran dari kantor perwakilan Bank Indonesia Sulsel dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah? Sejauh apa kemudian Bank Indonesia berperan? Oke, jadi secara umum Bank Indonesia bersama pemerintah ingin menjadikan Indonesia itu sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Nah, melalui 3 pilar. Yang pertama adalah kita membentuk ekosistem rantai nilai halal, ya. Kemudian yang kedua, pembiayaan syariah yang optimal, dan yang ketiga tadi literasi dan inklusi ekonomi. Nah, untuk pilar pertama tentunya kita perluas sertifikasi, ya, dan ekosistem halal. Misalnya kita bentuk Habit Trend. Habit Trend itu adalah himpunan pesantren yang mempunyai bisnis. Nah, itu kita berhasil merangkul 16 pondok pesantren se Sulawesi Selatan. Kemudian kita ikutkan studi banding ke pondok pesantren Sunan Derajat. Nah, di sana mereka belajar ya, bagaimana berbisnis dengan baik. Yang kedua, kita implementasi zona khas. Ya, zona khas itu adalah yang tadi ya, kuliner halal, aman dan sehat. Nah, itu sudah ada di Pemprov, kantin Pemprov Sulawesi Selatan, kantin kami, kemudian SMA 7 dan SMA Atirah. Nah, kemudian kita sertifikasi juga 9 rumah potong hewan, ya, bekerja sama tentunya dengan UIN Alauddin. Kemudian kita sertifikasi juru sembelihnya juga, namanya Juleha, ya, juru sembelih halal. Ya. Kemudian ada pelatihan Nazir Wakaf bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia. Kemudian ada juga sertifikasi halal untuk 100 UMKM. Ya. Dan tahun ini kita juga akan membantu juga sertifikasinya. Oke, nah yang saya mau garis bawahi tadi itu poin yang pertama Pak ya, bagaimana kemudian habit trend yang pondok pesantren dikirim, melakukan studi banding, lantas outputnya seperti apa nantinya Pak? Nah diharapkan mereka mencontoh bisnis mereka, jadi di Sunan Derajat itu luar biasa banyak bisnisnya, mulai dari laundry, ya kemudian koperasi yang jual beli yang punya tos serba itu, kemudian ada apa lagi ya, air minum, ya dia punya, dan bahkan ada beberapa kegiatan seperti membuat meja, itu bisa diekspor ke luar negeri. Gitu. Jadi itu adalah output yang dihasilkan ya Pak Rizky ya. Kita selain membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah, kita juga akan membahas bagaimana kemudian transaksi non tunai yang dilakukan sekarang dengan adanya digitalisasi. Namun kita jeda sejenak Pak Rizky. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Gaji tidak naik ya?
bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita masih bersama dengan Bapak Rizky Ernadi Wimanda selaku Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan. Bapak, tadi kita sudah membahas banyak mengenai perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, lantas dengan adanya digitalisasi sekarang, bagaimana kemudian Anda melihat transaksi non-tunai di Indonesia secara keseluruhan dan di Sulawesi Selatan secara umum, Bapak? Ya, perkembangan transaksi menggunakan kris terutama baik nasional maupun di Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Ya. Di Sulawesi Selatan kita lihat data per akhir tahun 2025 jumlah merchant yang ada di Sulawesi Selatan yang sudah mempunyai kris itu 1,3 juta. Oke. Ya, banyak sekali. Penggunanya hampir sama, 1,3 juta. Nah, pertumbuhan peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu itu tumbuh 23% untuk merchant, sementara untuk pengguna itu tumbuh 8%. Ya, secara nominal itu sudah mencapai 19,1 triliun rupiah. Ya. Ini naik 85%. Itu transaksinya, Pak, ya? Iya. Secara nominal orang bertransaksi selama setahun itu 19,1 triliun. 19,1 triliun. Ya. Itu hanya untuk di Sulawesi Selatan, Pak? Oke. Volumenya ya, orang yang make itu 170 juta kali. Oke. 170 juta kali. Pak, ya? Jadi kan setiap detik itu kan banyak sekali yang bertransaksi. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa kalau Anda atau para UMKM yang belum menggunakan kris itu ketinggalan banget. Ketinggalan banget ya, Pak? Ketinggalan banget gitu, ditertawakan gitu. Bahkan ada contoh konkret ya di Bali ya, pada waktu saya ke sana. Itu pengamen, itu sudah pakai kris. Orang ngamen pakai kris. Caddy golf pakai kris. Ya. Itu untuk pemberian tipnya tuh, Pak? Iya. Jadi nggak perlu cash. Nah, ya. Kemudian bahkan di Cina sendiri saya lihat di YouTube pengemis pun pakai QR code.
Jadi luar biasa. Ya, jadi kan kris itu kan cemumuah. Apa itu cemumuah? Cepat, mudah, murah, dan handal. Handal. Nah, jadi itu, dan bahkan teman-teman sekalian kalau berpergian ke luar negeri, terutama Malaysia, Singapura, Thailand, nggak perlu tuker Thailand baht, nggak perlu tuker ringgit Malaysia, Singapura dolar, nggak perlu. Bawa HP, di scan kris. Bisa. Jadi sangat semudah itu Pak ya, dengan adanya kris ini ya Pak. Betul. Ya. Lantas tadi dikatakan di Cina bahkan pengamen, pengemis sudah menggunakan kris. Apakah memang hal-hal ini juga akan didorong nanti gaya hidupnya di Sulawesi Selatan atau seperti apa Pak? Oh iya, tentunya begitu ya. Nah, jadi kenapa kita dorong masyarakat untuk menggunakan transaksi non tunai? Ya karena satu, nggak perlu pengembalian. Oke. Yang kedua, bebas risiko uang palsu. Ya kan, kalau mamanya udah malam gitu, orang bayar pakai 100.000 palsu, wah, gimana? Ya toh memang bisa diterawang, dilihat dan diraba. Tapi kalau dalam keadaan gelap, nah, susah. Dan ini ada cara yang lebih mudah Pak ya? Ada mudah, gitu. Pakai kris. Nah, itu jadi banyak keunggulannya. Ya, bagi masyarakat yang belum ya memang perlu diedukasi. Tapi apakah infrastruktur kita mendukung tidak pasti untuk hal tersebut? Misalnya kemudian kita pengen bayar kris nih, tapi terkendala sinyal dan lain-lain. Itu seperti apa di Sulawesi Selatan? Tantangannya itu, ya, belum semua daerah ada 4G-nya. Nah, itu. Jadi harus saling melengkapi. Jadi pemerintah dalam hal ini Komdigi ya, nah itu diperbanyak itu satelit-satelitnya atau tower-towernya untuk memperkuat sinyal gitu. Dan tidak hanya di 3 negara itu loh Mbak, tahun ini nanti ada Jepang, ya, kemudian Cina, kemudian terakhir Saudi Arabia. Nah ini penting ya. Jadi kalau sudah oke di Saudi Arabia, teman-teman kita yang umroh, ya, yang haji, nggak perlulah tukar uang real, cukup belanja pakai itu. Ada tidak target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk kemudian menambah jumlah merchant, jumlah pengguna dari transaksi non tunai Pak? Ada. Di nasional targetnya 60 juta, 60 juta merchant. Nah, di Sulawesi Selatan saya lupa, tapi ada breakdown-nya, masing-masing provinsi ada target-targetnya. Kok Indonesia sangat mendorong hal tersebut, Pak? Apakah kita memang sudah ketinggalan sekali dengan negara lain atau seperti apa, Pak? Ya, memang di negara-negara lain kan sama ya, sangat jarang menggunakan cash, ya, dan mereka lebih prefer menggunakan uang elektronik. Ya. Bahkan di waktu saya belajar di Inggris, ya, itu bayar tolnya udah nggak pakai kartu, tapi ada satu chip gitu ditempelkan di mobil, tinggal lewat udah ke didak gitu anunya, saldonya gitu. Jadi yang non atau cashless lah, nah itu memang disarankan ya, tapi ya memang harus melihat infrastruktur yang ada. Ya, bagi daerah-daerah yang memang kesulitan sinyal ya tetap cash. Ya. Oleh karena itu Bank Indonesia tetap mencetak uang kertas. Dalam kasus yang sempat viral juga ada seorang ibu yang ingin belanja di sebuah kedai yang tidak menerima cash, Pak. Itu sebenarnya aturannya seperti apa sih? Ya, sebetulnya aturan kita harus boleh ya menerima uang cash sama Anda. Cuma manajemen internnya kan mempunyai preferensi, ya. Mungkin dievaluasi kalau mamanya uang cash, satu ada uang palsu yang masuk, yang kedua ditilep sama kasirnya, nggak transparan gitu loh, sehingga ya udahlah diputuskan pakai non tunai saja. Tapi sebetulnya boleh ya kalau mamanya memang
nggak punya, terus dia lapar, ya udah boleh. Oke, salah satu inovasi baru juga yaitu QRIS Step Pak. Ini mungkin buat pemirsa yang masih belum terlalu paham, belum terlalu ngerti, boleh dijelasin Pak QRIS Step itu apa? Jadi QRIS itu kan sebetulnya berupa kode-kode gitu ya. Nah, itu bisa merchant presented mode, artinya tokonya yang punya QR code-nya. Oke. Nah, ini tolong di-scan. Itu namanya merchant presented mode. Ada juga yang namanya customer presented mode, ya. Jadi customer kita sendiri yang mengenerate QR code-nya. Ya, itu nanti yang di-scan oleh merchant-nya. Nah, yang QRIS Step ini itu ditempel aja, jadi nggak ada namanya scan-scanan. Ditempel aja, itu handphone aja, handphone kita yang kita handphone kita, tapi harus yang punya NFC, Near Field Communication. Yang masih jadul-jadul nggak bisa. Jadi misalkan kan ada iklannya ya, iklan QRIS Step, orang antri panjang untuk masuk ke MRT atau LRT atau busway, itu tinggal ditempelin aja HP kita, tik langsung. Tapi kalau untuk merchant-nya ini berarti butuh alatnya juga atau seperti? Ya, ada alatnya. Ada alatnya. Baik, Bapak, tadi kita sudah membahas banyak mengenai perkembangan ekonomi syariah di segmen awal, dan juga sekarang kita membahas mengenai QRIS. Harapan kedepannya untuk perkembangan ekonomi di Indonesia seperti apa, Bapak? Silakan. Jadi harapan kami satu, tetap optimis ya, bahwa potensi Indonesia terutama di Sulawesi Selatan itu masih besar untuk dikembangkan. Ya, satu, optimis. Ya. Yang kedua, untuk pembayaran transaksi, ya please gunakan QRIS, ya, atau gunakan transfer melalui BI Fast. Itu murah, 2.500. BI Fast insya Allah nggak pernah tidur, 24 jam per hari, 7 days per minggu. Ya. Saya kira itu. Nah, dan terakhir adalah rawatlah rupiah Anda. Ya, jadi teman-teman yang sudah dibagikan uang baru, uang yang baru itu tolong dijaga untuk 5J. Ya, satu, jangan dilipat, jangan diremas, ya. Yang ketiga, jangan dicoret, ya. Kemudian jangan di staples, dan terakhir jangan dibasahi. Ya. Dan tetap waspada terhadap uang palsu dengan 3D. Dilihat, diterawang, dan diraba. Yang pertama optimis, yang kedua jangan lupa menggunakan QRIS dan waspada terhadap uang palsu. Terima kasih sekali lagi Bapak Rizky sudah bergabung bersama kita di Kompas Pagi edisi kali ini. Dan saudara, jangan kemana-mana, masih banyak informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di Kompas Pagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa Kompas TV, 1 bulan penuh kita telah menjalankan ibadah puasa. Dengan keikhlasan, kita berjuang menahan diri dan menata hati. Kini kita menyambut Hari yang Fitri dengan kemurnian hati. Semoga kita selalu membuka dan dibukakan pintu maaf. Mewakili keluarga besar Kompas TV, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kecita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi, masih bersama saya Gufran Lamataha. Kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 160 narapidana di Rutan Kelas 1 Makassar mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Di momen Idul Fitri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia memberikan remisi kepada narapidana. Di Rutan Kelas 1 Makassar, sebanyak 160 narapidana menerima remisi. Remisi 15 hari untuk 79 orang, remisi 1 bulan untuk 76 orang, dan 3 orang dinyatakan bebas dari hukuman, dan di Sulawesi Selatan sebanyak 17 narapidana. Untuk Sulawesi Selatan, sebanyak 10.834 narapidana menerima remisi. Sebanyak 2.207 kasus narkotika dan 97 kasus korupsi. Untuk warga binaan kita yang mendapatkan remisi pada tahun ini sebanyak 5.430 dengan rincian remisi khusus 1 sebanyak 5.404. Untuk remisi khusus 2 26 orang. Itu ada sebagian yang langsung bebas dan ada sebagian yang belum bebas karena masih menjalani subsidiar. Ada berapa orang yang langsung bebas? Untuk di Rutan Kelas 1 ada 3 orang yang langsung bebas dan di Lapas 1 ada 1 orang yang langsung bebas. Untuk keseluruhan keseluruhan ada 4.
Sambut Idul Fitri, ratusan warga mengikuti pawai obor sebagai bentuk sukacita menyambut datangnya Hari Kemenangan umat Islam. Warga Bunga Jaya, Kota Makassar menggelar pawai obor menyambut Idul Fitri. Pawai obor diikuti oleh anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Mereka berjalan beriringan sambil membawa obor dan melantunkan takbir, tahmid, dan tahlil yang menciptakan suasana religius yang khidmat namun tetap meriah. Cahaya obor yang berkilau di sepanjang Jalan Sunu, Kecamatan Taloh, menambah kehangatan malam takbiran. Kegiatan ini setiap tahunnya dilakukan di wilayah hukum Polsek Taloh, khususnya dari RW 05 Gotong, termasuk di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Taloh. Kegiatan pawai obor ini dilaksanakan dalam rangka takbiran untuk kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Oke. Rutenya di mana saja tadi? Untuk rute dimulai dari Lorong 2, kemudian masuk ke lampu merah, Jalan Sunu. Terus masuk Jalan Sunu, kemudian masuk ke kompleks Unhas, kantor lurah, terus akan menuju ke tempat finish yang tadi diawali di Lorong 2. Pawai obor malam takbiran menjadi simbol kegembiraan dan rasa syukur masyarakat dalam menyambut Idul Fitri sekaligus melestarikan tradisi yang digelar setiap tahun. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya. Aksi geng motor bersenjata samurai meneror warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ini pun viral di media sosial. Aksi geng motor yang meneror warga terekam CCTV atau kamera pemantau. Anggota geng motor mengacungkan senjata tajam berupa samurai di Jalan Onta Lama dan Jalan Beruang, Kota Makassar. Polisi bilang aksi teror yang dilakukan anggota geng motor terjadi beberapa waktu lalu. Mereka mencoba memprovokasi warga namun tidak dihiraukan. Saat polisi tiba di lokasi, kelompok geng motor sudah berbubarkan diri. Namun hal ini kami dari pihak kepolisian tetap melakukan pemantauan di sekitar lokasi agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Dihimbau juga kepada masyarakat untuk tidak terpancing dan tidak terprovokasi dengan adanya kelompok-kelompok pemotor yang selalu membuat mengganggu ketertiban masyarakat, utamanya di wilayah sekitar Mamajang. Saudara, Polsek Taloh memusnahkan ratusan knalpot brong dan puluhan senjata mainan berpeluru jeli hingga plastik. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan saat patroli gabungan Tripika Kecamatan Taloh selama Ramadan. Sebanyak 102 knalpot brong dan 20 senjata mainan berpeluru jeli hingga plastik dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan di halaman Polsek Taloh, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Knalpot brong dan senjata mainan yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan patroli gabungan Tripika Kecamatan Taloh selama Ramadan. Barang bukti knalpot brong dimusnahkan dengan cara dilas, senjata mainan dimusnahkan menggunakan palu. Selain melanggar peraturan lalu lintas, penggunaan knalpot brong juga mengganggu warga lantaran suaranya yang bising. Sementara senjata mainan berpeluru jeli digunakan dalam aksi perang di jalan raya yang mengganggu pengendara yang melintas dan dapat memicu tawuran. Semua hasil barang-barang yang diamankan pada saat kegiatan bulan Ramadan, yang mana senjata mainan ini kita amankan pada saat kita melakukan patroli gabungan dan ditemukan beberapa anak melakukan permainan, perang-perangan di jalan raya yang bukan pada tempatnya. Kemudian untuk knalpot brong sendiri itu kita amankan pada saat kegiatan subuh hari ataupun setelah sholat tarawih, yang mana kegiatan tersebut mengganggu atau membuat bising pada saat terjadinya atau kegiatan sholat tarawih ataupun kegiatan sholat subuh. Tentunya kami dari pihak kecamatan tentu sangat mendukung upaya yang kami lakukan dari Tripika Kecamatan Taloh, di mana kami tiap minggunya selalu melakukan patroli gabungan dengan Tripika. Dan alhamdulillah hasilnya pada hari ini kami berhasil memusnahkan daripada hasil yang kami tangkap selama ini, yaitu misalnya senjata mainan dan berupa knalpot brong. Selain pemusnahan barang bukti, pengendara yang melanggar juga dikenakan sanksi tilang dan kendaraan disita hingga pengendara melengkapi surat kendaraannya. Patroli gabungan gencar dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Arbi Tetana, Kompas TV Makassar.
Pasca penyerangan warga sipil dan nakes di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya, petugas gabungan kini disiagakan di lokasi untuk memastikan kondisi aman. Pengamanan jalur menuju dan dari di distrik Bamusbama menuju distrik Fev, Kabupaten Tambrau kini dijaga ketat petugas gabungan. TNI dan Polri disiagakan di sejumlah lokasi. Sementara itu, petugas masih menyelidiki kasus penyerangan tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban tewas usai diserang menggunakan benda tajam. Ada luka tembak setelah dilakukan visum dan dinyatakan yang korban meninggal dunia itu bukan karena luka tembak namun karena benda tajam. Ya, entah itu pisau atau parang dan sebagainya. Jadi bukan luka tembak tetapi kena benda tajam. Sementara itu, atas kasus serangan itu, 9 profesi dokter di Provinsi Papua Barat Daya mengecam tindakan kekerasan dan penyerangan tersebut. Mereka mengutuk keras tindakan kekerasan tersebut dan meminta jaminan keamanan. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan se-Provinsi Papua Barat Daya menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi seluruh komunitas kesehatan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. 3. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan se-Provinsi Papua Barat Daya mengutuk keras segala bentuk kekerasan, intimidasi, atau tindakan anarkis yang dilakukan dan terjadi pada tenaga kesehatan yang menjalankan tugas kemanusiaan di daerah terpencil. Yang keempat, Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan se-Provinsi Papua Barat Daya meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Tambrau dan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta para aparat keamanan TNI Polri untuk memberikan jaminan keamanan yang konkret. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi hari ini. Saya Gufran Lama Taha, mewakili kerabat kerja, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.